sakaratul maut hanya terjadi jika meninggal dunia ruhnya keluar. Pintu untuk kembali pulang itu ada di dalam dadanya sendiri-sendiri. Ini ayatnya. Supaya kehidupan kita tidak dalam kendali hawa nafsu. Sehingga punya orientasi hidup, untuk apa hidup, alamat hidup, jika sewaktu-waktu masa pakai jasad habis, kehidupan seperti apa yang dituju. Kita di dunia sebagai apapun, menjadi apapun, menjadi siapapun, dimanapun. Bahwa pada saat ada kalimat, itu adalah satu keniscayaan, punya orientasi kehidupan. Sehingga itulah yang dituju, dikenal, yang dituju dikenali. Kita perlu ingat, ini catatan-catatan akhir saja, bahwa Islam dibangun di atas 5 perkara. Al-awal yang pertama, kalimatnya Bapak Ibu, nggih, syahadatun. Syahadatun itu muta'arif, nggih, adep-adepan. Jadi kopi ini wis jelas, ya depan-depan. An itu dilebokne cangkem. Asyhadu syai', saya bersaksi ini adalah teh. Bukan qaul, bukan kata. Kalimat ayatnya bukan qaul, bukan kata. Bahwa Islam dibangun di atas 5 perkara. Yang pertama, mengucapkan syahadat, bukan mengucapkan, tapi alif nun an. An itu sudah jelas barangnya di hadapan gelegek. Asyhadu alla ilaha illallah, mengenali dia yang punya nama Allah. Kemudian hadis juga sangat jelas, al-awaludin ma'rifat. Di Yohanes pertama juga sangat jelas, awalnya adalah kata yang menunjuk Allah, maka Allah akan dikenali di dalam dirinya seseorang. Di kitab Hibrin milik Yahudi juga sangat jelas, kamu tidak akan mengenal sama Tuhan tanpa melalui aku, kenali Tuhan di dalam dirimu. Kemudian di dalam Bhagavad Gita juga sangat jelas, pangapunten. Ini sebenarnya hanya korelasi di kitab-kitab masa lalu. Ternyata awalnya adalah sama, pembiasan adalah jauh setelahnya. Bapak Ibu yang berbahagia, kalau dengan baca Bhagavad Gita lebih jelas lagi. Sampai dimunculkan Pendowo Limo. Kenapa yang pertama adalah Puntadewa, tengahnya disertakan bintang, bukan apa gambar waru dibalik, bukan hati toh, tapi gambarnya bintang. Kalau waru itu hati sanubari, tapi kalau bintang itu hati nurani. Maka yang pertama ketuhanan yang Maha Esa, gambarnya bintang, berfungsinya hati nurani. Bapak Ibu, sebab begini, Pancasila itu pangapunten, sebenarnya rumusan ini yang enggak kebuka. Siapa sesungguhnya di balik Pak Karno? Pak Karno hanya menyebut dari seseorang yang tidak mau disebut namanya, hanya begitu. Tapi ini sebenarnya bagaimana rentetannya? Sebenarnya memang ideologi kita luar biasa. Saat Garuda menengok ke kanan, diinisiasi sungguh bahwa bal atainahum bidzikrihim, diinisiasi adanya zikir kehadiran di dalam hati, maka disebut Bratasena kepada sang guru Dewa Ruci. Di gone segoro kolbu, segoronya dadanya masing-masing, ulone utek yang awake dhewe ini. Tibrasaranya itu adalah otak sing rena-rena isine ini, angan-angane rena-rena. Itulah sesungguhnya kemudian beliau akhirnya Bratasena ditunjukkan ilmu banyu Perwitasari, banyu suci, ditunjukkan jati diri Pancamaya, inti hidup dan kehidupan akhirnya dikenali. Sangat
sejalan dengan surat Al-Hajj 60. Pada saat kita berbicara, itu kan kejawen. Jangan salah, kalau mau diungkap banyak hal. Seperti Mojopahit, itu sebenarnya siapa Gajah Mada? Gajah Mada itu Syekh Jumadil Kubro. Pangapunten. Ini kalau mau dibuka, tubuh tapi buka nih. Itu kalau buka sejarah. Tapi ini nggak mungkin untuk diubah. Kenapa? Ngubah itu mahal banget. Itu dulu disengaja. Sejarah kita itu ditulis oleh orang penjajah. Sampai di Ponegoro hanya mung perkara rebutan ril, mempertahankan ril, sehingga terjadi perang Jawa. Perangnya kan sampai sini kan. Masuk akal enggak? Baik di Ponegoro iki kuburannya waduh di Imogiri. Orang mungkin dilewati ril. Gitu loh ya. Tapi kini orientalis roh kita ditelepon biasanya. Oke. Itu fakta-fakta. Karena itu sesungguhnya siapa sih di Ponegoro? Di Ponegoro itu salah satu pemegang tauhid dalam risalah. Sehingga dikejar sama Belanda. Saya membaca kitab ini di Leiden sama di Minnesota di Amerika. Di sana tertulis disembunyikan sejauh luar biasa. Jadi kita memang distigmakan luar biasa. Kitab-kitab yang ditinggal di kita itu kitab-kitab yang kita akan sangat mudah benturan dan sangat mudah saling olok-olokan. Jadi bukan yang dipermasalahkan Allahu Akbar. Ini loh menurut Imam Syafi'i, ini loh menurut Hanafi, ini loh menurut Imam Maliki. Tapi kita tidak pernah diberi pemahaman. Takbiratul Ihram itu adalah Allahu Akbar. Takbiratul Ihram itu kita tidak pernah diuraikan. Taknya itu adalah tak realisasi kehidupan. Takbiratul Ihram, Allahu Akbar. Jadilah pendengar yang baik, jadilah pemikir yang baik, jadilah pemerhati yang baik. Kita nggak pernah diajari ini. Tapi yang diajari ngene, nek ngene salah. Itu yang diajarkan ke kita. Sehingga kita janah, kita selalu berpikir tempat. Faktanya enak dan tidak enak itu tempat, bukan tempat. Gini pembuatan. Kowe di Amerika, gak iso bahasa Inggris. Nggih, loro untu, impoten. Di kono kowe dikai hotel yang sangat megah, widodari dikai akeh, kowe malah di neraka. Gini pembuatan. Surga itu titik temu saat kowe haus luar biasa, enek wong ngekei banyu. Titik temu dua zat atau lebih menyatu dalam satu titik, maka kamu menemukan kebahagiaan itu. Surga itu mana jannah. Tapi dalam hal ini titik temu dua zat, fitrah manusia dengan asal fitrah dari Allah ketemu, maka itu disebut jannah. Saat panjenengan mau nikah seneng banget karo sing mbok tuju, wing nglamar ditampa jannah ngene mboten. Merga sing mbok sir dilumne karo bapa biyunge nggih. Dan saat manten anyar itulah fakta jannah. Fakta maksudnya fakta rumah tangga. Makanya di surat Rum 21 itu disebut sebagai la ayah li qaumi yatafakkarun, yang paling dekat dengan ayat-ayat tentang Tuhan itu adalah pernikahan. Bertemunya dua zat, laki-laki perempuan. Kan itu. Tapi yang dimaui ayat wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwaja, nisbah wudu, mohon maaf, misga mubtada'nya seharusnya adalah kepada, bukan kepada zaud, kepada anfus, kepada jiwa. Saat Anda nisbahnya kepada jiwa menyatu, maka menyatu dengan Tuhan. Rumah tangga hanya alat
untuk bersama menyatu dengan Tuhan. Bapak Ibu yang berbahagia, maka kebahagiaan tidak akan lekang karena perot ompong, kan gitulah ya. Cinta karena Allah. Bapak Ibu yang berbahagia, wis tok kowe nek dikai sate seneng banget ning lara untu, gak enak gitu. Niku Bapak Ibu, monggo sebagai apapun menjadi apapun pada saat ada sesuatu. Beragama bukan masalah wawasan. Tutupan kita ini tutupan. Agama bukan wawasan. Fikih bukan masalah wawasan atau wacana. Kehidupan bukan wawasan atau wacana. Surga bukan wawasan atau wacana. Anda punya wawasan sambrek, namanya berpengetahuan. Pengetahuan adalah orang yang memiliki banyak wawasan. Pelakunya disebut pinter. Yang diperlukan adalah ilmu surga, ilmu jannah, ilmu widodari, ilmu Islam, bukan wawasan Islam. Ilmu jannah bukan wawasan jannah. Faham maksud kula niki? Jenengan butuh wawasan banyu nopo ilmu banyu. Ngaten to nggih. Yang dapat menghilangkan air itu ilmunya, geleget. Yang diperlukan ilmu surga, bukan wawasan surga. Kalau wawasan surga, menurut A, menurut B, menurut C, menurut D, banyak banget. Wawasan banyak banget. Tapi ilmu surga, iki lo surga. Sing diwi jeneng Gusti Allah ini loh. Tek, selesai. Yang diperlukan wawasan surga, ilmu surga, alimul ghaibi wasyahadati. Ngaten nggih? Ya, semoga dalam ridha Allah, semoga dalam maghfirah, dalam ampunannya dan sampun maaf yang sebesar-besarnya. Kita doa, kita tutup dengan simpel saja. Ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana hamdu kama yang bagi alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil ardi hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan, mohon maaf atas segala kesalahan, mohon maaf atas segala sesuatu jika yang saya sampaikan memang salah pada diri nafsu saya. Dan jika memang kebenaran itu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan jika saya menyampaikan hanya sekedar dawuh dari guru saya, dari guru-guru untuk menjelaskan. Jika saya mengaku didhawuhi guru saya, mengaku guru, sebesar-besarnya dosa, sebesar-besarnya murtad, jahanam paling dulu. Saya hanya saat terima menjalankan perintah dari guru saya dari gurunya. Namun mereka yang saya dalam aturakan, semoga sekali lagi kita dalam ampunan Allah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.